Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradina Sari dengan nomor induk mahasiswa 1930206103 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang uji coba normalitas. Di sini ada data jumlah berat badan kelas 10 SMA. Di sini ada berat badan dari 45 hingga ke 54 teman-teman. Bisa dilihat di sini ada banyaknya siswa. Lalu di sini ada tabel yang berisikan XI dan FI, FKUM, FS, Z, FT, FT min FZ dan nilai mutlak dari FT min FZ teman-teman. Lalu di sini bawahnya ada rata-rata atau X bar, lalu simpangan baku atau S, D atau maksimal dan K. Baik, langkah pertama di sini kita isi XI-nya. XI-nya ini adalah jumlah berat badannya dari 45 hingga ke 54 teman-teman. Di sini kita isi di kolom XI-nya teman-teman. Kita tarik ke bawah agar lebih cepat seperti ini. Lalu untuk FI itu kita isi dengan banyaknya siswa teman-teman. Di sini kita klik manual ya. Kita tulis manual karena dia tidak bisa ditarik hingga ke bawah. Lalu kita isi FKUM ya teman-teman. FKUM-nya sebelum FKUM kita isi N-nya dulu, yaitu jumlah dari FI-nya dengan cara sama dengan kita masukkan rumus, yaitu sum buka kurung, kita tarik dari nilai yang paling atas hingga nilai yang paling bawah, lalu tutup kurung, klik enter. Didapat hasilnya 35 teman-teman. Lalu kita isi FKUM ya teman-teman. Untuk yang pertama kita isi manual saja, yaitu kita klik manual yaitu 2. Lalu untuk yang deret nomor 2, lalu kita masukkan rumus. Dengan rumus yaitu sama dengan sum buka kurung, ini kita klik nilai yang atasnya, lalu plus FI-nya, tutup kurung, enter. Lalu kita garis hingga ke bawah, dia secara otomatis akan menghasilkan nilai sesuai dengan jumlahnya ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk FS, rumus FS itu FKUM per N teman-teman. Bisa dilihat di atasnya sudah saya tuliskan rumusnya. Langsung saja teman-teman. Di sini sama dengan FKUM dibagi garis miring ya teman-teman, dibagi N-nya 35. Ini sudah dapat hasilnya, dia tidak bisa digaris bawah, tidak bisa ditarik ya teman-teman, jadi manual. Lalu kita isi Z-nya. Di sini sudah ada rumusnya XI min X bar per S. Sebelumnya kita cari nilai X bar-nya, yaitu rata-ratanya. Di sini rumusnya sama dengan average buka kurung, kita klik XI-nya yaitu nilai berat badannya dari 45 hingga 54, lalu enter. Jangan lupa tutup kurungnya, lalu mencari simpangan baku atau S, yaitu sama dengan STDF. Ini STDF titik S, kita tarik nilai berat badan dari atas hingga bawah, bisa dilihat. Lalu untuk D dan K itu terakhiran kita isi. Lalu setelahnya baru kita bisa mengisi nilai Z-nya, yaitu sama dengan kita masukkan langsung rumusnya XI min X bar
Lalu setelah dapat hasilnya seperti ini manual ya teman-teman, tidak bisa ditarik dari atas hingga bawah seperti kita mencari Fkum tadi. Lalu kita mencari Ft. Di sini Ft-nya sudah terlihat rumusnya. Kita masukkan rumus pada Excel-nya, lalu buka kurung, kita klik Z-nya, tutup kurung. Ini kita bisa secara otomatis, teman-teman bisa tarik yang ke bawah, sudah menghasilkan nilai otomatis. Lalu kita mencari Ft dikurang Fs. Di sini sudah ada nilai Ft dan nilai Fs. Tinggal kita masukkan saja teman-teman ya, dengan cara sama dengan, lalu kita klik nilai Ft min Fs. Bisa dilihat, kita tarik kembali, ini secara otomatis ya teman-teman ya, sudah terlihat. Lalu di sini nilai mutlak dari Ft min Fs teman-teman. Nilai mutlak dari Ft min Fs ini hasilnya positif semua teman-teman, tidak ada yang negatif. Dengan cara sama dengan ABS buka kurung, kita klik nilai Ft min Fs, enter, kita tarik ke bawah sehingga menghasilkan positif semua teman-teman. Bisa dilihat, lalu kita mencari D atau maksimal. Nilai maksimalnya yaitu sama dengan, bisa dilihat ya di sini, sama dengan max buka kurung, kita klik nilai dari nilai mutlak Ft min Fs, lalu kita enter. Lalu ke ini kita bisa melihat dengan cara mencari nilai tabel uji coba. Tabel uji cobanya uji Kolmogorov Smirnov pada Google ya teman-teman ya. Di sini kita menggunakan alfanya 0,05 dan nilai n-nya itu 35. Di sini bisa kita lihat, lalu kita klik 0,224 teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang uji coba homogenitas teman-teman. Di sini ada data, yaitu data lama menunggunya kerja. Ini dihitung dalam bulan. Di sini ada lulusan SMA dan lulusan SMK. Ini urutan dari bulan 1 sampai dengan bulan 12 teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ada lulusan SMA dan ada lulusan SMK. Cara mencari nilai homogenitasnya dengan cara mengklik data, lalu kita klik data analisis, lalu kita klik itu tuh, ada tulisannya, kita klik OK. Lalu di sini ada yang pertama, itu kita klik nilai SMA. Ada berapa orang yang lulusan SMA. Lalu jangan lupa F4 untuk mengunci. Lalu yang kedua, kita klik yang SMK juga. Jangan lupa F4 untuk mengunci juga. Lalu di sini labels. Lalu alfanya 0,05 teman-teman. Lalu output range. Guna output range ini untuk menaruh hasil dari homogenitas nanti. Jangan lupa kita klik di sembarang tempat, lalu jangan lupa F4 untuk menguncinya teman-teman ya. Di sini bisa dilihat, taruh situ saja. Kalau sudah, kita kembalikan, lalu jangan lupa klik OK. Seperti itu teman-teman. Lalu kita rapikan, kita sesuaikan ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini ada F untuk F hitung teman-teman. Bisa dilihat hasilnya secara otomatis. Lalu yang kedua ini adalah F tabel teman-teman. Bisa dilihat itu adalah F tabel. Jadi kesimpulannya teman-teman ya. Kesimpulannya yaitu tolak H0. Tolak H0 itu dikarenakan F hitungnya lebih besar dari F tabel teman-teman. Jadi seperti itu. Bisa dilihat ya di sini lebih besar F hitung dibandingkan F tabelnya teman-teman.
saja yang bisa saya jelaskan ya teman-temannya untuk di bagian homogenitas ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menguji coba T1 sampel. Di sini ada data nilai UN, nilai SMP Kabupaten Karawang. Di sini ada 28 siswa dengan nilai UN-nya teman-teman ya. Tuh bisa dilihat. Bisa dilihat di sini ada 28 siswa dengan nilai UN matematikanya. Di sini rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang yaitu 75. Lalu H0 itu rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang sama dengan 75. Lalu HI-nya rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawangnya kurang dari 75, teman-teman. Bisa dilihat ada beberapa cara teman-teman, atau ada beberapa langkah-langkah untuk menguji hipotesis tersebut ya teman-teman. Berikut akan saya jelaskan ya teman-teman ya, apa saja sih langkah-langkah untuk mencari hipotesis tersebut. Yang pertama yaitu dengan mencari rata-rata teman-teman, mencari rata-rata sampel gitu teman-teman. Yang kedua yaitu dengan mencari standar deviasi gitu. Lalu yang ketiga itu mencari jumlah sampel, atau dengan lebih simpelnya kita tulis N ya teman-teman ya. Lalu yang keempat itu kita bisa mencari T hitung. Lalu yang kelima itu kita mencari T tabel. Lalu yang keenam itu dengan pengujian hipotesis. Jangan lupa teman-teman, rumus T itu sama dengan X bar min mu 0 per S dibagi akar dari N. Lalu untuk mencari rata-rata yaitu sama dengan average, buka kurung, lalu kita ambil nilai UN-nya, kita tarik dari nilai siswa pertama hingga siswa yang terakhir, jangan lupa tutup kurung, enter. Bisa dilihat. Lalu untuk standar deviasinya itu kita bisa memasukkan rumus, yaitu sama dengan STDEF. Bisa dicari di sini STDEF. Lalu jangan lupa buka kurungnya, kita sorot dari siswa paling atas hingga siswa yang paling bawah nilainya ya teman-teman ya. Tutup kurung lalu enter. Lalu N atau jumlah sampel itu kita bisa mencari dengan rumusnya, yaitu sama dengan count, buka kurung, kita tarik kursor dari nilai paling atas hingga nilai yang paling bawah, jangan lupa tutup kurung dan enter. Lalu untuk T hitung itu bisa dicari dengan rumus yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Dengan rumusnya itu X bar min mu 0 per S dibagi akar dari N. Itu sudah didapatkan, yaitu sama dengan rata-ratanya kita klik sama dengan rata-rata atau X bar dikurang mu 0-nya itu 75. Bisa dilihat dibagi atau per itu S-nya itu sudah didapat ya teman-teman. Nah, kita klik lalu dibagi dan kita masukkan rumus SQRT ya teman-teman ya. Di situ kita masukkan. Lalu untuk T tabel itu sama dengan tin V ya teman-teman ya. Jangan lupa buka kurung, lalu kita klik alfanya, yaitu 0,05, titik koma
itu N-nya sudah didapat, kita klik min 1 teman-teman. Oh iya, tadi T hitungnya salah teman-teman ya, kita ulang, yaitu sama dengan kita klik rata-rata atau X bar dikurang 75 atau mu 0, lalu dibagi standar deviasi. Di situ sudah dapat, lalu dibagi, kita masukkan rumus lagi SQRT, lalu kita masukkan N teman-teman. N-nya itu jumlah nilai UN dari 1 sampai 28, tutup kurung dan enter. Sudah didapat ya teman-temannya, itu T hitungnya tuh. Lalu simpulnya itu berdasarkan data tersebut, maka didapat T hitung itu lebih kecil dari T tabel teman-teman, maka H0 nya diterima. H0 nya diterima teman-teman, karena H0 itu rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang, yaitu sama dengan 75 teman-teman. Iya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.